Selamat siang anak-anak kelas 10 AKL. Hari ini kita kembali lagi bertemu dalam pelajaran akuntansi dasar. Nah, hari ini Miss Ernest akan memberikan kalian sebuah video yang membahas tentang soal yang telah kita kerjakan minggu lalu ya. Nah, di sini kalian bisa buka buku kalian ya. Buku besar kalian yang sudah kalian gunakan untuk mengisi studi kasus yang minggu lalu Miss Ernest suruh ya. Nah, untuk hari ini kita akan geledah ya, ini studi kasusnya ya. Nah, di sini di studi kasus 1 itu Wahyudi Karya Taylor dengan alamat Jalan Pandanaran nomor 775 Semarang, saldo per 1 September. Nah, ini kalian di sini lihat, ini ada kotak. Miss Eres kan udah sempat bilang ya, yang di kotak ini silahkan kalian masukkan ke dalam jurnal. Nah, hari ini Miss Eres akan ajarkan ya untuk mengisinya. Oke, yang pertama yang perlu kita masukkan itu adalah kas ya. Kas itu adalah sebesar 66.750.000. Nah, jurnalnya bisa kalian lihat ya. Saya bikinnya di sini tanggal 1 karena biasanya kas itu atau saldo itu biasanya terjadi di tanggal 1. Ya. Kas pada modal Tuan Wahyudi sebesar 66.750.000 ya. Terus yang kedua, ya, kita langsung masuk ke transaksi. Jadi yang kita ambil dari kolom ini tuh cuma kas ya. Nah, untuk transaksinya 4 September dibayar iklan. Untuk bulan September 75.000 ya. Sudah otomatis jurnalnya itu beban iklan pada kas. Nah, karena kita mengeluarkan duit untuk membayar iklan sebesar 75.000. Kita lihat tanggal 6 dibeli tambahan perlengkapan 450.000 secara kredit. Nah, kalau misalnya secara kredit berarti jurnalnya perlengkapan pada utang usaha sebesar 450.000 ya. Terus tanggal 10 September diterima hasil jasa penjahitan 900.000. Oke, berarti kas pada pendapatan sebesar 900.000 karena kita menerima secara tunai. Di sini nggak ada keterangan secara kredit. Oke, nomor tanggal 15 diserahkan 50 setel seragam ongkos jahit masing-masing 175.000, pembayaran seminggu kemudian. Nah, berarti masing-masingnya itu harganya 175.000. Berarti kita hitung ya, 175.000, 175 dikali tadi bilangnya 50 setel. 8.750.000. Oke, karena dia dibayarkan seminggu kemudian, otomatis ini namanya piutang dagang. Berarti jurnalnya yaitu piutang dagang pada pendapatan sebesar 8.750.000 ya. Terus kita lihat lagi tanggal 22 September diselesaikan pekerjaan 1.450.000 diterima tunai. Berarti kita menerima uang secara tunai. Maka itu kas pada pendapatan karena ini pendapatan secara tunai. Berarti kas kita bertambah, pendapatan kita berkurang ya, 1.450.000 ya. Terus tanggal 25 dibayar utang atas pembelian perlengkapan tanggal 6 September yang lalu. Nah, 6 September dibeli tambahan perlengkapan secara kredit berarti sebesar 450.000 ya, dibayar utang ya, berarti utang dagang pada kas sebesar 450.000 ya. Nah, terus kita lihat di sini tanggal berapa lagi ya? Setelah tanggal 26, 25 ada tanggal 27 ditaksir pemakaian listrik, air dan telepon sebesar 350.000. Oke, ini masih berupa taksiran ya. Masih ibaratnya masih diterka-terka atau masih ibaratnya tuh kayak masih berupa beban gitu. Belum dibayar, masih berupa utang gitu ya. Jadi ini tuh jurnalnya yaitu adalah, bisa kalian lihat, jurnalnya adalah beban listrik, air dan telepon pada utang usaha sebesar 350.000 ya. Yang selanjutnya adalah 30 September dibayar gaji karyawan sebesar 1.375.000. Oke, 1 juta berarti beban gaji karena dia membayar gaji karyawan, berarti beban gaji 1.375.000 ya. Terus yang selanjutnya adalah tanggal
30 September diterima tagihan dari debitur sebesar 500.000. Masih tagihan, belum menjadi uang, masih tagihan, berarti dia masih berupa piutang. Oke ya, berarti jurnalnya yaitu adalah piutang pada pendapatan sebesar 500.000. Oke, setelah kamu bikin seperti ini, antara ini dan ini itu kamu jumlah ya. Kamu jumlah dan hasilnya harus balance. Kalau tidak balance silahkan dicek lagi ke atas ya. Nah, untuk itu kenapa Miss Ernest sengaja membuatkan video ini agar kalian lebih mengerti lagi tentang jurnal ya, agar kita bisa maju ke jurnal khusus. Ini masih jurnal umum ya. Nah, kalau jurnal umum itu hanya satu ya, kamu hanya buat satu kolom seperti ini. Tapi kalau misalnya jurnal khusus itu sekitar ada 4 atau 5 kolom ya. Jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran, dan jurnal penerimaan. Terus jurnal umum, ada jurnal umum di dalam jurnal khusus. Nah, jurnal umum yang di jurnal khusus ini adalah jurnal yang dibuat untuk retur penjualan dan retur pembelian, piutang wesel, dan yang lainnya ya. Nah, jadi kalian harus mengerti dulu jurnal umum ini, baru kalian bisa masuk ke jurnal khusus. Nanti untuk jurnal khusus akan Miss ajarkan ya tentang jurnal khusus. Nah, jadi kalian pahami aja dulu jurnal umum. Kalau Miss Ernest rasa sudah lebih dari 50% mengerti tentang jurnal umum, maka Miss akan masuk ke jurnal khusus yang lebih rumit lagi ya. Nah, itu aja dari Miss Ernest. Untuk tugas hari ini itu kerjakan studi kasus 2. Seperti kemarin, kerjakannya di buku besar, difoto, dan silahkan kirim lewat WA. Dan jangan lupa ya nak, mencantumkan nama dan kelas ya, karena Miss Ernest tidak menyimpan semua nomor kalian ya nak ya. Nah, itu aja dari Miss Ernest. Miss Ernest ucapkan terima kasih bagi kalian yang masih menyaksikan video-video yang Miss Ernest buat. Tetap berdoa agar pandemi ini cepat berakhir, agar kita bisa melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka. Karena kalau misalnya pembelajaran akuntansi gini, kalau misalnya kalian tidak tatap muka atau tidak bertemu dengan Miss Ernest secara langsung, dan Miss Ernest tidak bertemu kalian secara langsung, maka kalian tidak akan pernah mengerti tentang akuntansi ya. Tugasnya dikerjakan, lebih semangat lagi, lebih rajin. Miss Eros akan tunggu tugasnya ini ya. Nah, kerjakan tugasnya. Kalau misalnya kamu tidak mengerjakan, Miss Eros anggap kamu tidak berhak untuk ikut PH3 dalam mata pelajaran akuntansi dasar dan ekonomi bisnis ya. Hanya itu aja dari Miss Eros. Miss Eros ucapkan terima kasih.